Oleh karena itulah nanti insya Allah kesaksian saya ini akan saya sampaikan berdasarkan fakta dan data yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara materinya. Saya akan memberikan kesaksian terkait dengan pengangkatan penjabat kepala daerah yaitu gubernur, bupati, dan wali kota. Adapun kesaksian saya adalah sebagai berikut, akan saya coba kita bagi pada beberapa poin. Yang pertama adalah menyangkut payung hukum, tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Doli Kurnia. Pada intinya bahwa secara payung hukum tidak ada persoalan terkait dengan pengangkatan penjabat kepala daerah, dan bahkan kalau saya boleh mengatakan bahwa sistem pengangkatan penjabat kepala daerah ini termasuk yang paling demokratis, Pak, setelah lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 PUU 20/2022. Terus kemudian saya tidak akan banyak menjelaskan terkait dengan peraturan perundangannya. Yang kedua adalah proses dan tahapan, Pak. Proses dan tahapan adalah bahwa Kementerian Dalam Negeri ini sudah melakukan rapat-rapat kerja seperti yang disampaikan oleh saksi sebelumnya dengan Komisi 2 khususnya di dalam rangka persiapan untuk teknis pengangkatan pejabat kepala daerah yang dimaksud. Rapat kerja dengan Mendagri sudah barang tentu, ini kewajiban kami yang ada di Komisi 2 untuk sekaligus melakukan masukan, melakukan istilahnya pengawasan terhadap proses jalannya pengangkatan pejabat kepala daerah ini. Secara umum, apa yang saya lihat bahwa pengangkatan pejabat kepala daerah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 2, dilaksanakan secara proporsional, transparan, dan akuntabel karena melibatkan banyak kementerian lembaga. Ini perlu kita sampaikan karena dalam posisi ini bukan berarti Pak Menteri Dalam Negeri ini punya kewenangan atau Pak Presiden punya kewenangan yang begitu mutlak. Selanjutnya saya bicara kondisi pasca pengangkatan PJ kepala daerah. Secara umum setelah dilaksanakan pengangkatan penjabat kepala daerah ternyata tidak banyak gejolak di masyarakat dan hampir tidak ada penolakan baik itu di birokrasi maupun masyarakat setempat. Yang kedua yaitu fungsi pemerintahan dan pelayanan publik ternyata bisa berjalan dengan lancar dan optimal. Apalagi di dalam rangka mempersiapkan pilkada serentak di November tahun 2024 ini, PJ kepala daerah sudah mampu untuk melakukan NPHD, yaitu terkait naskah perjanjian hibah daerah untuk biaya pelaksanaan yang pilkada tahun 2024. Yang selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, Majelis Hakim yang saya muliakan, karena PJ ini menyangkut isu yang cukup sensitif khususnya dari 01 maupun 03 terkait dengan hubungannya dengan Pilpres, maka coba saya akan poin keempat adalah saya akan menyampaikan fakta antara kepala daerah definitif, penjabat kepala daerah, dan hasil perolehan suara pemilihan presiden tahun 2004 di Provinsi Jawa Timur yang kebetulan saya adalah berangkat dari wilayah Jawa Timur. Mudah-mudahan dengan hasil perolehan ini Majelis Hakim bisa mendapatkan pertimbangan yang cukup adil nantinya. Pertama adalah Provinsi Jawa Timur terdiri dari 38 kabupaten kota. B. Kepala daerah definitif sejumlah 20 kabupaten kota, penjabat kepala daerah sejumlah 18 kabupaten kota. Majelis Hakim yang saya muliakan, dari ke-38 kabupaten kota ternyata pasangan 02 menang di 36 kabupaten kota.
terlepas itu PJ ataupun penjabat kepala daerah. Maksud saya pejabat definitif ataupun PJ kepala daerah. Pasangan 02 menang di 36 kabupaten kota. Pasangan 01 Anies Baswedan Caimin ini hanya menang di 2 kabupaten, yaitu Sampang dan Pamekasan, kebetulan kepala daerahnya PJ. Terus untuk pasangan 03 tidak ada yang menang di di Provinsi Jawa Timur. Majelis Hakim yang saya muliakan, kalau kita jadi data daripada ini saya akan memecah kepada beberapa dapil. Dapil Jawa Timur 1 yang terdiri dari Sidoarjo dan Kota Surabaya. Mungkin itu tidak perlu Bapak, karena sebenarnya kan penekanannya pada ketika sebagai anggota dewan merumuskan norma ini kan, ataukah akan menjadi ketika menyaksikan juga pada saat pemilihan di tempat daerah Bapak kan juga Bapak tidak melihat langsung kan? Maksud saya begini Bapak, jadi maksud saya akan mencoba menghubungkan antara PJ definitif dan perolehan hasil. Iya itu nanti kesimpulan, iya. Saksi nggak bisa Bapak. Boleh, terima kasih Pak. Saya kira itu barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang Pak Ergani Muhammad. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi serta Bapak Ibu hadirin sidang yang mulia. Perkenankan saya Gani Muhammad. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Biro Hukum Setjen Kemendagri dan juga sebagai penjabat Wali Kota Bekasi. Pada kesempatan persidangan ini saya akan menyampaikan keterangan sebagai saksi atas peristiwa yang saya lihat, dengar dan alami secara pribadi terkait dengan eksistensi saya selaku penjabat kepala daerah. Mengenai kondisi faktual, saya dilantik berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.1.3/3275 tahun 2023 tentang pengangkatan penjabat Wali Kota Bekasi. Dan saya dilantik oleh Gubernur Jawa Barat pada tanggal 20 September 2023. Dalam pelaksanaan tugas sebagai penjabat Wali Kota Bekasi, saya telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan, hak keuangan dan hak protokoler sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjabat Gubernur, penjabat Bupati dan penjabat Wali Kota, khususnya penjabat Wali Kota Bekasi, dalam melaksanakan tugas sewenang sebagaimana dimaksud ini terdapat pembatasan-pembatasan yang tentu berbeda dengan yang definitif yang diatur di dalam aturan perundang-undangan, yaitu 1, melakukan mutasi ASN, membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan penjabat sebelumnya dan atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya, membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya, dan membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya. Larangan di atas dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas wewenang dan kewajiban penjabat Wali Kota, kami memiliki hak keuangan dan protokoler yang setara dengan kepala daerah definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan dalam pelaksanaan tugas sebagai penjabat Wali Kota dapat saya sampaikan sebagai berikut. Saya ditugaskan di Kota Bekasi, kota yang sebagai penyangga ibu kota, di mana luas Kota Bekasi ini 21.049 hektar, terdiri dari 12 kecamatan dan 56 kelurahan, dan ada 1018 RW
serta 8.076 RT. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.